Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Masih bersama dengan saya, Ayah Ali Bustan Hasibuan SPD. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan dimanapun Anda berada, Bapak doakan semoga kalian semua menjadi anak-anak yang pandai, anak yang pintar, anak-anak yang solih dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang berguna bagi nusa dan bangsa, begitu juga dengan agama. Amin ya rabbal alamin. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang materi penyembelihan hewan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang ketentuan ibadah kurban. Tentunya pada mata pelajaran fikih di kelas 9 semester 1. Baiklah, sebelum kita memulai video pembelajaran ini, marilah sama-sama kita awali video pembelajaran kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi umat Islam, kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam, syariat kurban sudah ada. Hal ini dapat diketahui dari kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihissalam, di mana kurban salah satu dari mereka tidak diterima di sisi Allah karena unsur ketidakikhlasan. Demikian juga dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Keduanya merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dan pantas untuk diteladani karena keikhlasan dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban. Nah, adapun pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoroba yaqribu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah, dan semata-mata dilakukan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, dasar hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa berubah menjadi wajib apabila kurbannya itu adalah karena nazar ataupun janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum berkurban adalah wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi dia tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad. Namun menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tetapi tidak mau melaksanakan kurban, maka dia dikategorikan sebagai orang yang tercela, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna sani akahual abatar. Yang sekira artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu
dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, An Ibnu Abbas qala Rasulullah SAW, kutiba alayyan nahru walam yuktab alaikum, rawahu Darul Qutni. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan menyembelih kurban, dan kurban itu tidak wajib bagimu. Hadis riwayat Darul Qutni. Selanjutnya yang ketiga, ketentuan hewan kurban. Adapun jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban yaitu dari golongan bahimatul an'am. Itu hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu seperti unta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya bisa digunakan untuk kurban satu orang. Sedangkan seekor unta atau sapi atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan yaitu unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. 1. Bahwa hewan kurban tersebut mesti mencukupi umur. Dalam hal umur, untuk unta mesti berumur 5 tahun memasuki 6 tahun. Sedangkan untuk sapi dan kerbau mesti berumur 2 tahun dan sudah memasuki 3 tahun. Kalau untuk kambing mesti berumur 2 tahun dan memasuki 3 tahun. Dan kalau untuk domba mesti berumur 1 tahun dan sudah memasuki 2 tahun. Kemudian syarat yang kedua daripada hewan kurban tersebut adalah bahwa hewan kurban tersebut tidak dalam kondisi cacat, seperti matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, badannya tidak kurus kering. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazuzu minadh dhuhayal awra'ul bayyinu awaruha wal arja'ul bayyinu araduha wal maridatul bayyinu maraduha wal ajfa'ul lati la tunqi, ruwahun Nasa'i. Artinya, ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu buta matanya yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika berjalan, dan hewan yang sangat kurus seperti tidak memiliki sumsum. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, selanjutnya waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah yaitu hewan kurban tersebut disembelih pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai sholat Idul Adha. Selanjutnya, waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban setelah hari raya Idul Adha yaitu pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik terjadi pada setiap tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebelum masuk waktu maghrib. Selanjutnya, tempat penyembelihan hewan kurban dekat dengan tempat dilaksanakannya sholat Idul Adha. Hal ini bertujuan yaitu sebagai sarana untuk syiar Islam. Selanjutnya, sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Adapun hal-hal yang disunnahkan saat menyembelih hewan kurban adalah yang pertama, hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, sebaiknya diserahkan kepada orang yang alim dan ahli dalam melakukan penyembelihan. Kemudian, orang yang berkurban dianjurkan ikut datang menyaksikan
penyembelihan kurbannya. Selanjutnya, yang kedua, disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Selanjutnya yang ketiga, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah ataupun tidak dimasak. Dengan ketentuan sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, dan sepertiganya lagi diserahkan kepada fakir miskin, dan sepertiganya lagi untuk tetangga sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Tujuan pembagian ini untuk mengikat tali silaturahim dan sebagian untuk dirinya sendiri yang berkurban. Penyembelihan hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban, tetapi bukan sebagai upah menyembelih atau upah mengurus hewan kurban. Demikian pula dilarang menjual daging kurban. Selanjutnya, tata cara penyembelihan hewan kurban. Adapun tata cara dalam penyembelihan hewan kurban, yang pertama, bahwa hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang menyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya ataupun agar hewan itu tidak meronta. Selanjutnya, penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, yang artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dapat pula ditambah bacaan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Para saksi pemotongan hewan kurban dapat turut membaca takbir, yakni Allahu Akbar. Kemudian, penyembelih membaca doa qabul, yaitu doa supaya kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min, sebutkan nama yang berkurban, yang artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu, ya Allah, terimalah dari, sebutkan nama yang berkurban. Selanjutnya, hikmah ibadah kurban. Ibadah kurban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ridhonya, juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum yang lemah. Ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan, serta menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Di antara hikmah berkurban yaitu yang pertama, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Yang kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah-perintah Allah. Yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau memelanjakan harta di jalan Allah. Yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, yang keenam, ikut meningkatkan gizi masyarakat. Nah, demikianlah materi kita pada video kali ini. Mudah-mudahan mudah dipahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.